Pak Abdul Hadi. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang kami hormati, Pak Menteri, Pak Wamen yang kami hormati, seluruh jajaran yang hadir yang kami hormati. Terima kasih atas presentasi dari dua kementerian kita, mitra kita. Mudah-mudahan wujud daripada kehadiran kementerian kita di tengah-tengah masyarakat bisa dirasakan dan kita berdampak positif eh, kepada pembangunan, khususnya mitra dalam hal ini adalah anggota Komisi 5 di lapangan. Ada beberapa catatan Pak Menteri yang kami bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Kementerian Desa. Pertama terkait sama masalah pengelolaan dana desa. Ini masih menjadi banyak curhatan dari rekan-rekan kepala desa memang kepada kami di lapangan dan hampir semua tempat ya tentang masalah pengelolaan ini dan sempat kemarin juga kita mendengar mereka sampai harus demo ke Jakarta dan seterusnya. Dan kami juga bersama Pak Menteri sudah ketemu dengan rekan-rekan kepala desa di beberapa tempat ya, tetapi ternyata masih belum bisa memberikan jawaban kepada mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang kita lakukan. Ya, yang pertama mungkin perlu saya sampaikan aja Pak Menteri beberapa catatan itu agar menjadi perhatian kita ya. Yang pertama tentang tidak cairnya memang dana desa yang tahap kedua itu ya tahun 2025 kemarin. Itu banyak masih meninggalkan persoalan di desa, di tengah-tengah desa kita ya. Mohon maaf, ada yang mereka curhat tentang insentif untuk kader kesehatan mereka, mereka akhirnya tidak bisa bayarkan. Kasihan. Insentif kepada guru juga tertunda. Kemudian internet desa mereka juga mati. Sampai kemudian desa yang akhirnya menanggung hutang atas pekerjaan ya, khususnya adalah yang terkait sama masalah infrastruktur yang mereka telah lakukan, ternyata yang dijanjikan kemudian tidak cair. Ini menjadi catatan yang kami dapatkan dari mereka. Kemudian yang kedua masih dalam pengelolaan dana desa ini, dana desa tahun 2026 yang tinggal sepertiga, kata mereka masih mendapatkan, kalau mereka sudah dapatkan hampir rata-rata mendapatkan 300 juta per desa. Ya, mereka kemudian ya menyampaikan kepada kami bagaimana kami bisa membangun desa, khususnya masalah-masalah infrastruktur kami. Ini menjadi catatan yang kemudian mereka sampaikan, khususnya kepada Komisi 5 yang memang menangani masalah infrastruktur. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka juga menyampaikan tentang hilangnya ruh undang-undang desa. Nah, ini yang mereka sampaikan kepada kita, terutama asas subsidiaritas dan asas rekognisi. Ya, ini yang menjadi penyampaian mereka. Semua program terasa oleh mereka itu terasanya adalah top down, ya. Semuanya berasal dari atas kesan mereka. Ya, termasuk mungkin ya salah satunya yang memang diarahkan adalah memang Koperasi Merah Putih kita. Catatan mereka adalah belum dilibatkan mereka di dalam penanganan Koperasi Desa Merah Putihnya. Ya, ini menjadi catatan mungkin di lapangan koordinasi dan komunikasi rupanya dari unsur-unsur dalam pembangunan koperasi itu kayaknya ada yang tersumbat. Ya. Dan mereka mengatakan kayaknya sekarang musyawarah desa tidak lagi bermanfaat, kata mereka. Ya. Karena memang semua usulan yang kemudian mereka tidak bisa eksekusi lagi untuk berikutnya.
Ya, kemudian yang berikutnya yang menjadi catatan yang kami dapatkan dalam laporan mereka adalah tentang PMK yang sampai tahun 2026 ini kata mereka masih belum keluar ya PMK-nya, sehingga mereka juga ya belum berani dan belum bisa melakukan pencairan kepada tugas-tugas pembangunan di desa. Ini yang menjadi catatan bagi kita. 1 bulan saja selama ini, kemudian kita melihat ya operasi kantor di desa tidak berjalan, kemudian posyandu tidak berjalan, insentif kader tidak berjalan, insentif guru ngaji tidak ada, insentif guru PAUD dan segala macamnya kemudian menjadi tertunda. Ini menjadi catatan yang mereka sampaikan kepada kami, yang mudah-mudahan kita di sini bisa mencoba mengurai permasalahan-permasalahan itu dan bisa kita memberikan harapan kepada mereka untuk menjadi teman seperjuangan dalam membangun di desa kita. Kemudian yang kedua, ya kalau tadi pengelolaan dana desa, yang kedua adalah tentang tadi perangkat desa, ya, tentang perangkat desa. Ya, karena perangkat desa yang membantu kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan desa dan pembangunan desa, itu hampir mereka adalah ujung tombak, ya, dalam pembangunan di desa. Anggap saja misalkan kepala dusun, kemudian kaur-kaurnya dan segala macamnya, itu mereka menyampaikan kepada kami status kami ini seperti apa. Belum ada kepastian tentang status mereka. Ya, itu yang mereka sampaikan. Apalagi tadi disampaikan ada tunjangan, ya, itu belum jelas bagi mereka. Sehingga ada yang kemudian pindah menjadi pekerja MBG malah jadi pindah, jadi tidak lagi mengurus dusun, kemudian mengurus pekerjaan yang mereka mengatakan ini lebih berpenghasilan bagi mereka. Ya, ini menjadi catatan Pak Menteri agar kemudian kita juga bisa memberikan kepastian kepada perangkat-perangkat desa kita sehingga mereka bisa konsisten untuk membantu pemerintah di dalam pembangunan di desa. Terakhir Pak Menteri, yang ketiga adalah terkait sama masalah pendamping desa. Ya, pendamping desa ini menjadi catatan kami. Memang dari kemarin kami juga sudah menyampaikan hal ini dari rekan-rekan. Kayaknya mungkin perlu Pak Menteri hal-hal yang terkait sama masalah pendamping desa ini memang kita fokus dan kita bahas secara lebih serius, khususnya dengan Komisi 5 ya terkait sama masalah pendamping desa. Formulasi peran pendamping desa bukan hanya sekedar ya mohon maaf kita bahasakan sekedar penyelesaian administrasi atau laporan saja. Jadi kita kadang-kadang hanya melihat laporan di atas kertas saja bahwa desa ini begini, begini. Bukan kemudian kami dan kita merasakan peran mereka itu adalah sebagai katalisator di dalam pembangunan di desa. Ya, ini yang belum terasa di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, kemudian alat ukur kinerja daripada pendamping desa ini kayaknya perlu kita ya rumuskan ya sehingga ya pendamping desa ini betul-betul dia bekerja ada berbasis akan ada perubahan yang lebih baik kepada desa ke depannya. Ya, ini menjadi catatan kita. Bukan, mohon maaf sekali lagi bukan hanya sekedar laporan di atas kertas yang kemudian kami dan kita semua ya hanya terbuai dengan laporan itu. Ini menjadi catatan kita. Ya, jadi itu yang pertama, kemudian yang kedua dengan Kementerian Transmigrasi. Ya, mana catatan saya. Ya, Kementerian Transmigrasi mungkin menjadi catatan kami Pak Menteri yang terkait sama masalah kawasan transmigrasi. Kadang tersebut kawasan itu adalah disebutkan satu desa. Mohon maaf, contohnya aja di desa kami atau di wilayah dapil kami adalah kawasan desa Selaparang misalkan Pak, ya Pak Menteri, yang kemarin kita lakukan. Dalam pandangan masyarakat kita berarti yang akan mendapatkan program itu hanya di desa Selaparang.
Jadi belum mereka menanggapi bahwa ada yang lebih parah di sekitar desa Selaparang itu yang lebih parah. Ya, misalkan ada desa di situ yang ada di sekitarnya yang dulu menjadi desa transmigrasi yang belum tuntas kemudian penyelesaiannya. Dan ini memang harus kita coba juga memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud kawasan ini adalah berarti mencakup desa ini, dan desa itu. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait sama masalah beasiswa patriot tadi. Ini kayaknya kan membutuhkan waktu kalau kita perhatikan. Dia membutuhkan waktu. Ketika mereka akan disekolahkan, ketika mereka akan dibeasiswakan, mereka ini akan membutuhkan waktu minimal misalkan 2 atau 5 tahun ke depan. Baru kita bisa mengeksekusi mereka. Nah, mungkin perlu ada penjelasan tambahan, Pak Menteri, terkait masalahnya di masa ini, jangka pendek ini, peran-peran mereka itu apa yang mereka bisa lakukan agar kemudian kita bisa merasakan bahwa mereka itu adalah berperan di tengah masyarakat, khususnya di wilayah transmigrasi kita. Ya, dan tadi memang menjadi saya sepakat dengan rekan-rekan bahwa persoalan-persoalan yang berat di kawasan transmigrasi itu masih banyak mendapatkan catatan, ada masalah air bersih, ada masalah jalan, infrastruktur rata-rata adalah itu yang menjadi permasalahan utama mereka. Terima kasih, mohon maaf yang kami bisa sampaikan, mudah-mudahan menjadi catatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.